Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Gimana kabarnya mahasiswa-mahasiswiku di STIH Painan? Dari aroma-aromanya, kayaknya sih ini semester 1 ini. Selamat datang di kampus STIH Painan. Semoga kerasan kuliah sampai saudara mendapatkan gelar sarjana hukum. Oke? Nah, jadi sebelumnya saya selalu tidak pernah lelah mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa selalu jaga kesehatan dan selalu jangan tinggalkan beribadah, juga berdoa memanjatkan permintaan kepada Allah untuk melindungi kesehatan kita agar kita selalu sehat. Kenapa? Karena penting sekali melakukan dua hal tadi, yaitu berusaha untuk menjaga kesehatan dan juga berdoa sungguh-sungguh di zaman yang sedang terkena pandemi COVID seperti ini, COVID-19. Maut bisa datang kapanpun, sakit bisa hadir kapan saja. Yang tadinya lagi sehat, lagi gagah, bisa tiba-tiba sakit karena punya penyakit bawaan, kemudian kebetulan tertular COVID. Bahkan mungkin sampai nyawa taruhannya. Jadi kalau kita sudah melakukan dua langkah tadi, berusaha menghindar, berusaha menjaga kesehatan, lalu yang kedua berdoa, mudah-mudahan memang betul-betul kita disehatkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya memang kita harus terkena musibah sakit, atau mungkin sampai mungkin kita dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saudara, di masa pandemi ini penting sekali kita berwaspada, kita berjaga-jaga. Apalagi memang jelas ada hukumnya. Jelas sekali saudara, ada hukumnya. Gitu. Rasulullah pernah bersabda bahwa apabila kau mengetahui ada suatu wabah, maka berlarilah seperti kau melihat singa. Bayangkan saudara, Rasulullah menggambarkan seperti melihat singa. Saya sering bertanya, mengapa Rasulullah tidak menggambarkan apabila kau melihat wabah atau mengetahui bahwa wabah, maka berlarilah kau seperti kau melihat anjing. Kenapa Rasulullah tidak menggambarkan melihat anjing? Kenapa singa yang digambarkan oleh Rasulullah? Saya baru sadar bahwa kalau anjing, itu anjing hanya menggigit saudara. Tetapi kalau singa, dia memakan kita, dia mematikan kita. Maka Rasulullah ingin menggambarkan, mendeskripsikan kepada kita bahwa kalau ada wabah, itu lu harus lari sengibrit mungkin. Seperti ketika lu melihat singa. Bayangkan saudara, kalau kita melihat singa, pasti kita lari, ngibrit, terbirit-birit kita, sengibrit mungkin pasti. Begitu juga kalau melihat wabah. Jadi itu udah jelas sekali anjurannya, hukumnya. Dan kalau kita menghindari itu, maka kita melakukan sunnahnya. Dan insya Allah akan membawa amal pahala kepada kita. Lalu Rasulullah juga pernah bersabda, apabila terdapat wabah di suatu negeri, maka kita yang dari luar jangan pernah masuk ke negeri yang berwabah itu. Dan warga yang ada di dalam negeri itu jangan pernah keluar dari negeri yang berwabah itu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya kita jangan sampai masuk ke negeri yang sedang berwabah itu agar kita tidak ikut tertular dengan wabah itu. Lalu yang di dalam negeri itu sedang terkena wabah, jangan sampai keluar, maksudnya agar jangan menularkan ke orang lain yang di daerahnya tadinya tidak ada wabah gitu. Jadi tuntunannya sangat jelas saudara gitu. Nah lalu negeri yang dimaksud itu apa? Nah, kalau negeri yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad adalah rumah, wajar. Mengapa? Karena negeri zaman dahulu kala di Arab, negeri Madinah, negeri Makkah,
negeri Syam, negeri Persia, itu memang ditembok. Jadi ketika kita mau masuk negeri tertentu itu, maka kita harus melewati gerbang. Nah hari ini negeri yang kita tahu tidak bergerbang, tidak juga memiliki tembok. Maka Ustadz Abdul Somad wajar sekali kalau seandainya dia mengijtihadkan bahwa yang dimaksud negeri, maksud Rasulullah hari ini, karena kan agama itu bersifat sesuai dengan perkembangan zaman, dinamis. Maksudnya adalah rumah. Jadi nggak usah keluar rumah, tembok rumah, jangan sampai keluar tembok rumah gitu. Tapi kalau kita berbicara hukum negara kita, hukum nasional, apa sih yang dimaksud dengan negeri? Nah, ternyata dalam kajian otonomi daerah, itu, yang dimaksud dengan negeri adalah daerah. Nah kalau sudah bicara daerah artinya itu bukan cuma negara. Dalam kajian hukum otonomi daerah, yang dimaksud dengan daerah itu adalah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai ke desa, saudara. Makanya kalau di Sumbar sana, desa itu disebutnya nagari. Gitu. Nah jadi, maksudnya kalau bisa, kalau misalnya kita adopsi ya, hukum yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, kita kaitkan dengan kenegaraan, karena ini kan kita juga lagi belajar ilmu negara, mata kuliah kita. Ini sinkron. Jadi maksudnya adalah, kalau bisa lo jangan keluar dari desa lo dulu. Kalau bisa kita nggak usah keluar dari kelurahan kita dulu. Udah, diem-diem aja dulu di desa kita, di kelurahan kita. Biar cari aman, biar juga menjalankan sunnah Rasul. Itu maksudnya. Karena saudara, luar biasa sekali. Dulu ketika wabah taun menimpa Arab, menimpa warga Syam ketika itu. Mulanya hanya di Syam, saudara. Jadi ketika Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian wafat juga Abu Bakar, digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab memerintah ketika itu, pas betul di salah satu provinsinya, yaitu di negeri Syam, itu lagi terkena wabah. Sahabat Rasulullah, yang juga tentunya sahabat Umar, Sayyidina Umar, yang bernama Abu Ubaidah, itu adalah gubernur Syam, pemimpin negeri Syam yang sedang terkena wabah itu, gitu. Dia meninggal karena wabah taun. Seperti itu. Dia bertahan di daerah itu karena tahu sabda Rasulullah, jangan sampai keluar dari negerinya, takutnya nanti akan menularkan. Padahal Sayyidina Umar sudah menawarkan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, negerimu sedang terkena wabah, tidak masalah. Kalau karena kau takut, ayo ikut aku ke Madinah. Mari, ayo kita ke Madinah. Lalu Abu Ubaidah mengatakan, aku ingin mengikuti sunnah Rasul, maka aku tidak boleh keluar dari negeriku ini yang sedang terkena wabah. Biar aku tetap di sini ya Umar, kata Abu Ubaidah. Dan karena hal itu benar, Abu Ubaidah mati terkena wabah, wafat beliau. Lalu digantikan oleh juga sahabat Rasul, salah satu sahabat Rasul yang masuk Islam dalam keadaan masih sangat muda belia seperti Ali bin Abi Thalib. Namanya Mu'az bin Jabal, menjadi gubernur Syam pengganti Abu Ubaidah. Dia pun meninggal karena terkena wabah taun. Jadi luar biasa berdukanya ketika itu Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Pedih, sakit hatinya karena ditinggalkan oleh sahabat-sahabat yang sangat dia cintai. Apalagi Mu'az bin Jabal itu, saudara, itu ketika Rasulullah masih hidup, Mu'az bin Jabal itu sering dipuji oleh Rasulullah gitu. Karena kecerdasannya, kepintarannya mengenai fikih Islam. Sampai-sampai Rasulullah ini dalam hadisnya sahih itu pernah menyebut Mu'az bin Jabal adalah, Mu'az, aku sangat mencintaimu. Bayangkan, Rasulullah sampai mengatakan itu kepada sahabatnya, Mu'az bin Jabal, yang meninggal ketika memimpin daerah Syam. Gitu saudara ya. Nah, jadi saudara, luar biasa. Sudah ada tuntunannya secara jelas bahwa kita memang harus menghindari COVID ini, wabah ini. Jangan sampai ini merenggut kita,
bahkan sampai kita bawa ke rumah, gitu. Jangan sampai. Nah, tetapi saudara, dalam surat Al-Insyirah, dalam Al-Quran, itu juga ditegaskan. Ini hukum juga. Inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah menyelesaikan pekerjaan kamu, maka teruslah bekerja keras menyelesaikan pekerjaan yang lain. Dan hasilnya serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menentukan. Jadi saudara, kita diperintahkan juga oleh Al-Quran bahwa harus terus bekerja keras. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita combine antara perintah Allah tadi dengan sunnah Rasulullah, kita harus bekerja keras dengan menerapkan protokol COVID-19. Kita tetap bekerja. Tetapi sebisa mungkin kalau bisa WFH, WFH. Karena kan work from home, artinya tetap work, tetap bekerja, tetapi dari rumah. Tapi kalau memang kita harus tatap muka, jaga jarak. Nggak usah salam-salaman dulu. Karena semua tertular, biasanya kan droplet. Artinya pindah dia. Dari tempat yang satu, di drop ke tempat yang satu. Dari tangan yang satu ada wabahnya, ke tangan kita. Jadi hindari protokol COVID itu semua. Cukup dengan begini ketemu orang. Atau cukup dengan tangan. Atau halo, oke, kita lagi COVID nih, jangan dulu ini. Jadi banyak langkah saudara untuk melindungi kita dan juga keluarga kita di rumah, orang tua kita, anak-anak kita yang belum yang imunnya sangat lemah. Gitu. Kita juga tidak tahu suami atau istri kita di rumah apakah dia punya penyakit bawaan atau tidak. Karena ingat saudara, ada banyak kasus di Jakarta ini. Itu anak-anak muda pada positif COVID. Ayah ibunya tidak COVID, tetapi karena punya gula, karena punya darah tinggi, punya jantung, itu kesetrum dia kena COVID itu dan meninggal seketika. Nah, ketika di tes, rapid test pada saat anaknya terkena COVID itu positif, orang tuanya dites, itu memang negatif orang tuanya. Tetapi anehnya memang virus ini kan virus baru, belum ada ahlinya, belum ada. Ada ahli-ahli virus, tapi virus yang lain. Virus SARS, virus flu burung, virus AIDS, virus TBC. Tapi kalau virus COVID-19 ini belum ada ahlinya, saudara. Memang ini spesies baru. Jadi aneh juga dia. Ada orang yang tidak terkena COVID, tetapi bisa cepat meninggal dampaknya. Gitu. Gara-gara itu. Jadi mungkin ketika lengah kita, oke di rapid test misalnya ya, orang tuanya, masih negatif. Mungkin saja besoknya tiba-tiba pas komunikasi sama anak yang positif itu kena kan, tapi kan nggak sempat di rapid test lagi. Mungkin ketika pas lagi kena itu dan meninggal, itu dia lagi kena COVID, cuma kan nggak sempat di rapid test lagi, nggak sempat di rapid test ulang. Gitu. Memang kita mau rapid test setiap hari, atau orang tua kita atau anak kita suruh swab atau rapid test setiap hari, ya nggak mau juga lah. Jadi ayo kita saling jaga, itu saudara. Banyak sekali contohnya di Jakarta ini, di mana anaknya pada positif, orang tuanya nggak kemana-mana, di rumah aja, malah meninggal, padahal masih segar bugar, saudara. Jadi saudara, lindungi terus. Padahal kita masih kangen sama orang tua kita. Padahal masih banyak ilmu-ilmu orang tua kita yang belum kita serap, yang juga bisa ditularkan kepada cucu-cucunya, kepada anak-anak kita. Tapi jadi terputus karena udah dipanggil sama Allah. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, sudah berusaha, work from home, lalu keluar pun pakai protokol kesehatan, masih juga kita terkena musibah itu, demikian, ya sudah, itu Allah. Tetapi kan yang kacau kalau misalnya kita memang belum menerapkan itu di rumah kita. Ketika kita keluar juga kita tidak memakai protokol COVID. Kan bersedih sekali kita. Ketika kita harus kehilangan itu, ternyata ada dampak karena kitanya positif, orang tua kita meninggal. Gitu. Kan sedih sekali. Maka saudara, hukum-hukum itu digunakan untuk melindungi kita. Lalu apa fungsi penegak hukum? Penegak hukum untuk menegakkan peraturan. Hukum dan peraturan digunakan untuk melindungi kita. Seluruh manusia termasuk untuk penegak hukum. Lalu penegak hukum digunakan atau berguna untuk menegakkan peraturan itu. Ada di mana? Tentu di dalam setiap negara. Tetapi apakah negara yang kita kaji hari ini negara yang letterleh seperti itu? Negara yang sudah diatur sedemikian bagus seperti itu? Negara yang sudah dibatasi oleh sebuah aturan seperti itu?
Tidak. Kalau kita mengkaji negara, sudah dalam terbatas, sudah dalam ada aturan-aturan yang mengikat, sudah dalam rel yang jelas, sudah dalam sebuah hidupnya, sebuah aturan-aturan tertulis, itu kita bukan sedang mengkaji ilmu negara, tetapi kita sedang mengkaji hukum tata negara. Hari ini kuliah kita adalah untuk kita mendukung yang nantinya di semester 3 saudara mempelajari hukum tata negara. Nah, maka basic hukum tata negara itu ayo kita pelajari dulu di mata kuliah ini. Namanya mata kuliah ilmu negara. Untuk menguatkan saudara ketika nanti di semester 3 menemukan atau diberi oleh kampus mata kuliah hukum tata negara. Jadi ini basic awal dulu. Sebelum saudara mempelajari bahwa negara itu punya tata kelola. Negara itu yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh hukum internasional artinya, adalah negara yang memiliki batasan-batasan hukum tertentu. Jadi sebelum ke sana, kita pelajari ini dulu. Artinya negara masih dalam konsep liar. Negara masih dalam kajian yang umum, tidak terbatas. Bahkan kalau hukum tata negara dan hukum internasional menyepakati, yang dimaksud dengan negara itu adalah harus memiliki 3 aspek. Yang pertama harus ada aspek wilayah, tentu harus ada wilayahnya. Kalau nggak di mana? Di udara gitu, dia mau jadi negara di atas udara gitu. Lalu yang kedua harus ada rakyatnya. Dan yang ketiga harus ada pemerintahan yang berdaulatnya. Nah, sekarang kalau begitu yang dimaksud negara dalam ilmu negara apakah sama seperti itu? Sama seperti yang disebutkan oleh hukum tata negara ataupun hukum internasional? Berbeda, saudara. Negara yang dimaksud dengan ilmu negara, menurut Bapak ilmu negara George Jelinek, karena beliau adalah filsuf yang hidup di era 1800-an, gitu. Menurutnya, ilmu negara itu dia temukan sebagai studi keilmuan, sebagai Staatsrecht, sebagai sebuah ilmu pengetahuan negara yang bisa dibukukan, yang bisa menjadi sebuah teori, kemudian diperkuliahkan, gitu. Itu adalah negara yang tidak harus memiliki 3 unsur. Wilayah, rakyat, juga pemerintahan. Bukan. Tapi Staatsrecht, ilmu negara yang dimaksud oleh dia adalah negara yang masih bersifat umum. Negara yang masih dalam gambaran atau angan-angan. Artinya, Indonesia kalau dalam kajian ilmu negara, bukan kajian hukum tata negara ya, dalam kajian ilmu negara, itu sudah ada, saudara, bukan sejak 1945. Tapi dari semenjak para founding fathers kita memikirkan ke depannya bahwa kita harus merdeka, itu dia sudah menjadi negara. Kapan itu? Ya macam-macam. Pertama Sumpah Pemuda tentunya. Artinya 1928. Lalu kemudian Juni 1945. Sebelum negara kita merdeka. Ketika waktu itu Bung Karno memaparkan mengenai Pancasila. Gitu. Lalu kemudian ketika lahirnya Piagam Jakarta. Lalu kemudian sampai tanggal 16 Agustus 1945 ketika founding fathers kita Bung Karno dan Bung Hatta masih disandra di Rengas Dengklok. Jadi sepanjang itu kita sudah negara Indonesia bagi kajian ilmu negara. Jadi kita punya wilayah, kita punya rakyat dan bangsa. Bangsa asli kita Indonesia. Ada juga bangsa Tionghoa, ada juga bangsa Arab. Gitu. Jadi cukup memiliki rakyat dan juga wilayah. Itu juga dalam kajian ilmu negara sudah dikatakan sebuah negara. Ini yang mengatakan adalah Bapak ilmu negara, George Jelinek. Filsuf dari Jerman. Dialah yang menciptakan studi ilmu negara sampai akhirnya ada di perkuliahan setiap mahasiswa ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan juga mahasiswa fakultas hukum di seluruh dunia akhirnya, saudara. Jerman itu kan termasuk
mengadopsi jenis hukum Anglo-Saxon gitu. Jadi apa? Jadi kemudian itu ditularkan ke negara-negara lain gitu. Dan akhirnya disepakati bahwa ini penting sekali gitu. Bahkan sampai negara-negara yang Eropa kontinental pun mengikuti itu gitu kan, sama seperti kita. Jadi saudara, dalam kajian ilmu negara pun artinya kalau melihat definisi tadi, artinya negara itu juga bisa disebut negara apabila bahkan belum memiliki wilayah dan rakyat, baru hanya memiliki pemerintahan. Contohnya apa? Belanda. Makanya ketika di era penjajahan Belanda dan Jepang, Indonesia di negara kita ini, di bumi yang kita pijak ini, itu ada 2 negara, saudara. Negara Indonesia, negara Belanda, lalu negara Indonesia dan negara Jepang. Jadi wilayah yang kita injak ini itu dikuasai oleh 2 negara dalam kajian ilmu negara. Karena masih bersifat umum, masih bersifat sangat luas, masih bersifat abstrak, masih nggak jelas pokoknya. Makanya Sultan Syahrir gitu, Bung Karno, Bung Hatta itu mendeklarasikan juga bahwa mereka adalah wakil rakyat, bahwa mereka adalah pemimpin negara, pemimpin bangsa. Padahal jelas-jelas pemerintahan Belanda, kalau kita muter nih dari mulai Aceh, Sabang sampai Merauke, ketika diproklamirkan negara Indonesia itu bahkan tanggal 17 Agustus 45, itu di mana-mana masih dijajah kita sama Belanda. Di daerah-daerah pelosok itu masih dijajah. Pemerintahan Belanda masih ada, kolonial Belanda. Gitu. Itu pas sudah jelas-jelas merdeka loh. 1745, artinya secara de facto dan de jure hukum internasional mengakui tadi 3 hal tadi kepada Indonesia. Oh, dia sudah jadi negara murni, dia sudah bisa bergabung dalam PBB. Gitu. Tapi yang sebelum dari merdeka tadi, sebelum diproklamirkan, artinya baru rakyat dan juga wilayah, itu pun juga kita juga sudah negara Indonesia kalau dalam kajian ilmu negara. Karena Bung Karno juga sudah memanage itu dengan teman-teman yang lain. Sebelumnya ada Bung Tomo. Dan juga pengurus-pengurus partai sebelumnya. Sebelum 45. Gitu. Kan partai itu artinya apa? Partai itu kan adalah perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok rakyat. Rakyat berkelompok, yang suka Islam ada PSI, Partai Serikat Islam Indonesia. Yang nasionalis ada PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Dan lain-lain. Jadi berkelompok-kelompok menyuarakan itu kepada partainya. Mereka jadi pemimpin partai, artinya mereka jadi pemimpin rakyat. Rakyat yang tentu lagi berdiri di Ibu Pertiwi ini. Artinya itu sudah negara itu, saudara. Gitu, saudara. Dan ada juga dikatakan bahwa kalau menurut kajian ilmu negara, cuma punya pemerintahan pun itu negara-negara. Makanya Belanda merasa bahwa ini adalah yang kita injak sekarang ini, yang mereka juga dulu sama-sama injak, itu adalah negara Hindia Belanda. Bayangin. Sementara kita merasa ini negara Indonesia, yang dulunya adalah Sriwijaya, lalu kemudian Majapahit, dan kemudian menjadi Indonesia. Tetapi Belanda mengakui bahwa ini negara Hindia Belanda, negara dia. Padahal ini bukan tanah dia. Dia nggak punya wilayah di sini. Dia nggak punya rakyat di sini. Rakyat dia semua di Belanda. Di sini cuma kolonialnya, hanya aparat-aparatnya. Tapi rakyat yang dimaksud dalam kajian hukum tata negara dan hukum internasional tadi mengenai bagian-bagian dana di negara, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Nah, rakyat itu dia nggak punya di sini. Dia juga nggak punya wilayah. Tapi kenapa dia bisa mengakui ini negara? Itulah karena salah satunya hal itulah George Jelinek mendefinisikan bahwa negara tidak harus memiliki 3 aspek tersebut. Hanya memiliki beberapa aspek dari 3 aspek tersebut pun tidak berarti negara itu tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai negara. Dia juga bisa dikategorikan sebagai negara. Bukan hanya negara yang sedang berdiri, bahkan negara yang akan dicita-citakan pun gitu. Artinya belum ada tadinya.
Dicita-citakan kayak Bung Karno waktu itu mencita-citakan bagaimana terus siapa? Salah satu tokoh Yahudi mencita-citakan suatu kali gue harus punya tanah di daerah Palestina. Nah baru cita-cita itu sudah negara itu saudara. Jadi bukan hanya ngomong yang sekarang, ketika pakar Yahudi, ketika pemimpin Indonesia, ketika Bung Karno Bung Hatta memikirkan tentang Indonesia dan nanti wilayahnya harus di sini ya, dengan rakyatnya ini. Jadi bukan hanya jadi ketika sudah baru memikirkan itu saja, itu dia sudah dikategorikan sedang bernegara. Jadi pakar Yahudi ketika belum mendapatkan tanah di Palestina itu, baru memikirkan akan ada nanti Israel, itu dia sudah bernegara. Bung Karno, Bung Hatta, dan sahabat-sahabatnya pun ketika belum memproklamirkan negara Indonesia, itu pun sudah disebut dengan bernegara. Kalau menurut kajian ilmu negara. Gitu saudara. Nah, hari ini kira-kira saya menceritakan sejarah itu aja dulu. Ke depan kita coba untuk oh ya, tadi juga ada ruang lingkupnya ya. Jadi kita mempelajari tentang sejarahnya, lalu kemudian sedikit ruang lingkupnya. Nanti ke depan kita coba kaji lagi mengenai ya objeknya ilmu negara. Lalu kemudian subjek ilmu negara. Lalu kemudian batasan-batasan ilmu negara. Lalu kita juga akan kaji mengenai sendi-sendi ilmu negara. Gitu. Oke saudara, saya rasa itu dulu sampai hari ini. Cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini panggung kita, ini ruangan kita. Apabila ada yang ingin perkenalkan diri, silakan. Karena jujur, di pertemuan pertama ini sebetulnya saya ingin sekali berkenalan dengan saudara. Namanya juga perkenalan. Namanya juga perkuliahan. Gitu. Pasti pengen lah kita berkenalan, apalagi pertemuan pertama. Gitu. Tapi karena nggak bisa, karena sedang COVID seperti ini, maka tidak memungkinkan. Jadi ya sudah, kita berkenalan lewat media sosial ini aja, nggak apa-apa. Kalau memperkenalkan diri silakan. Boleh rekam begini, atau mungkin voice note, atau di chat. Perkenalkan diri saudara. Gitu. Karena jujur, sebetulnya kalau kita ini tatap muka asik betul. Akan ada diskusi. Ya tetapi baru aja tadi kan saya bilang mengenai COVID tadi, kita harus jaga jarak. Dan kebijakan kampus memang kita harus lewat virtual, daring seperti ini. Jadi ya kita nikmati aja saudara. Ini untuk menjaga kesehatan kita semua. Tapi bukan berarti kita jadi tidak bisa bersilaturahmi. Jadi silakan, kalau memperkenalkan diri silakan. Gitu. Ya besok mungkin saya akan mengulas lagi dulu, mereview tentang yang tadi saya sampaikan. Tolong saudara juga kalau bisa simak dan besok memberikan juga di pertemuan kedua gagasan-gagasannya. Atau kalau mau sekarang juga silakan. Gitu saudara, oke? Nah, saya perkenalan dulu deh ya sedikit. Baik, nama saya Andra Bani Sagalane, sarjana hukum, magister hukum. Jadi Andra Bani Sagalane, SHMH. Saya tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Jadi kelurahan saya Durensawit, kecamatan Durensawit, Kota Madia, Jakarta Timur. Nah kalau misalnya saudara ada yang tinggal daerah dari sini, ya boleh juga kita ketemu. Tenang aja, kan masih ada satu Kota Madia. Jadi masih dalam lingkup hukum otonomi daerah, masih boleh lah. Kalau sesuai dengan hadis Rasul tadi itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dekat sini tinggalnya, silakan mampir. Hubungi saya. Lalu saya memiliki 1 orang istri dan juga 4 orang anak. Saya lahir di Jakarta tanggal 27 Oktober 1988. Gitu. Saya pengen ngambil S3 tetapi ya ini kita lagi COVID gini kan, kurang seru juga kalau kuliahnya nggak tatap muka. Gitu. Jadi doain aja semoga ini cepat reda dan saya bisa ngambil S3 segera. Saya pengen banget kenal saudara, tinggal di mana, cita-cita apa, kenapa motivasi ngambil kuliah hukum, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak ekonomi, kenapa nggak IT. Tapi ya sudah, kalau saudara mau menyampaikan melalui medsos ini silakan, saya tunggu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.